Para kekasih, pada petang hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang penting sekali buat kita. Bagaimana bisa bertangan emas? Saya yakin kita semua merindukan untuk supaya apa saja yang kita kerjakan dengan tangan kita membawa hasil. Amin. Halo, amin. Ya, itu sebab kita harus mempunyai tangan emas. Apa saja yang kita kerjakan berhasil. Amin. Nah, ada ayatnya, saudara. Sudah pasti ini ada ayatnya dan kita semua harus mengerti. Saudara, bagaimana bisa bertangan emas? Ya, saudara, karena sifat emas adalah sifat Allah atau sifat kekudusan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa bertangan emas? Yaitu kalau kita sesuai dengan firman. Maka sifat emas, katakan sifat emas dari Allah akan bisa menyatu dalam hidup saya. Pada tangan saya selalu ada keberhasilan. Amin. Itulah yang Tuhan janjikan bagi kita. Dua buah ayat berikut ini, dan ini tidak boleh lupa, saudara, dari 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, para kekasih. Mari kita akan baca dari Alkitab kita. 1, 2. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Saudara, ini adalah kisah bagaimana Saul, saudara, bagaimana Saul itu kehilangan kambing dombanya dan dia mencari, tetapi itulah cara Tuhan untuk memilih Saul, calon raja pertama Israel. Selalu Saul itu gembala, penggantinya Daud juga gembala, saudara. Padahal Alkitab mengatakan pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang paling hina. Paling apa, saudara? Paling hina. Jadi kalau Tuhan tuh memilih, itu Tuhan memang kadang-kadang ekstrim, kontroversial, ya sangat tidak masuk akal. Saul seorang gembala, kehilangan keledainya. Nah, keledainya itu hilang. Tetapi pada waktu itu, Nabi Samuel berkata, jangan dipikirin, kehilanganmu itu tidak usah. Sekarang kamu akan dipakai oleh Tuhan dan kamu akan menjadi seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dan kalau kamu diurapi oleh Tuhan, maka apa saja yang kamu kerjakan, jangankan cuma menemukan keledaimu yang hilang, yang hanya beberapa ekor, Allah akan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Amin. Jadi semua katakan, jadi rahasianya saya terletak pada pengurapan Roh Kudus untuk bisa bertangan emas. Ya, para kekasih, itu sebab kalau saudara melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-10, di sini kita sudah membaca ayat 1, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ya saudara, justru pada waktu dia kehilangan keledai gembalaannya, saudara, justru Tuhan menangkap dia. Saudara, kadang-kadang Tuhan menangkap saya dan Anda ketika kita mengalami kerugian yang besar. Ketika kita mengalami sesuatu yang tragis dalam hidup kita, saudara. Tetapi jangan kecil hati ketika saudara menderita sesuatu yang berat di dalam hidup saudara. Karena Tuhan mempunyai maksud di balik itu semuanya. Amin. Katakan, ketika saya mengalami sesuatu yang berat, ayo angkat tangan saudara. Ketika saya mengalami sesuatu yang berat, kemungkinan besar Tuhan menyiapkan yang istimewa bagi saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Jadi saudara, banyak anak-anak Tuhan tidak mau mengalami hal yang berat. Saudara, maka Tuhan tidak bisa mengubah nasibnya. Tuhan tidak bisa mengurapi dia. Tapi orang yang rela atas kehendak Allah, katakan atas kehendak Tuhan. Kalau saudara merelakan diri mengalami sesuatu yang berat atas kehendak Tuhan, saudara harus tahu kemungkinan besar Tuhan mempunyai rencana di balik itu semuanya. Amin. Jadi, katakan jadi, saya harus menjadi anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, penuh pengharapan. Amin. Nah, jadi itu adalah kunci rahasianya. Raja pertama Israel dipilih dari keadaan yang sangat berat. Ya saudara, bagi dia, karena kehilangan keledai itu kehilangan harta yang lumayan. Ya saudara. Nah, Nabi Samuel mengatakan, udah jangan dipikirin. Kehilanganmu itu jangan dipikirin. Tuhan mampu memberi lebih dari yang kamu rugi. Percaya apa tidak? Ya, ketika saudara rugi dalam perdagangan ataupun dalam jual beli ataupun dalam apapun yang saudara rasakan, yang saudara alami, saudara harus punya pikiran bahwa Tuhan mampu memberkati saudara lebih daripada kerugian saudara. Amin. Nah, jadi saudara mesti tahu akan hal itu, oke? Supaya apa? Supaya saudara itu tidak terus menjadi meredup, meleret semangat saudara. Aku sudah dekat sama Tuhan, aku melayani Tuhan, sekarang mengalami kerugian, sekarang mengalami kehilangan. Aku mau mundur saja. Batal rencana Allah kepadamu, batal. Ya, orang yang mundur dari Tuhan, batal semua rencana Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus mengerti, rencana Allah hanya bagi mereka yang kuat rohaninya, mentalnya kuat, spiritualnya kuat. Tidak apa-apa. Tuhan berkata, di balik ini semuanya dia mampu memberi lebih daripada yang aku kehilangan. Yang aku sudah rugi. Tuhan pasti akan membuka jalan yang luar biasa. Saya mau tanya, yang biasa atau luar biasa? Yang luar biasa. Jangan lupa. Ya saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan dua ayat ini. Karena di dalamnya ada perjanjian yang ajaib. Katakan, ada perjanjian yang ajaib. Bagi saya yang rela menderita untuk Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita akan baca satu kali lagi ya, dari sini, dari depan ini. 1, 2. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Engkau akan kepenuhan. Katakan, bila saya kepenuhan Roh Kudus, saya akan bisa berubah menjadi manusia yang lain. Sehingga apa saja yang didapat oleh tangan saya diberkati luar biasa. Karena Tuhan beserta saya. Amin. Haleluya. Ya. Dua ayat ini sudah menyimpulkan seluruh firman yang akan saya sampaikan. Saudara, ya. Itu sebab rahasianya ada pada maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Haleluya. Saudara, kapan? Yaitu ketika saya dan saudara, tadi saya sudah sampaikan, mengalami kerugian ataupun tidak menguntungkan, kehilangan. Pada waktu saudara merasakan kehilangan yang berat, saudara, dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara mesti tahu, itulah waktu sejarah yang luar biasa. Sejarah apa? Yang luar biasa baru akan terjadi. Ya, saudara, jadi mesti ingat akan hal ini. Sekali lagi kunci rahasianya, ketika saudara merasa saudara kehilangan, saudara begitu sedihnya, tetapi saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu tanda bahwa Tuhan mempunyai rencana yang dahsyat ke depan saudara. Amin.
di depan saudara. Tuhan mempunyai rencana yang dahsyat. Ya, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja. Kata lakukanlah apa saja itu berarti sesepele apa yang saudara bisa kerjakan. Tidak perlu sehebat apapun yang saudara angan-angankan, cita-citakan, impikan. Gak perlu. Sesederhana apa saja yang saudara kerjakan pada sesuatu saat ketika engkau kepenuhan Roh Kudus, maka akan berhasil kepadamu. Amin. Allah menyertai engkau. Inilah yang saya namakan dengan bertangan emas. Ya, terus orang yang bertangan emas adalah orang yang apa saja didapat oleh tangannya berhasil. Katakan sekecil apapun, sesepele apapun. Ketika saya diurapi, tangan saya adalah tangan emas. Amin. Lagi sekali diikuti gerakan tangan saya apapun, ikutin saja. Ya. Ketika saya diurapi oleh Roh Kudus, maka Tuhan berjanji, apa saja yang didapat oleh tangan saya akan berhasil. Tangan saya adalah tangan emas. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara mesti tahu ini rahasianya. Bukan pada kemampuan uang saudara atau pada orang yang membackup saudara, yang mensupport saudara, yang membimbing saudara, membuka jalan buat saudara. Tidak. Ya saudara, tetapi pribadi saudara dengan Roh Kudus. Saudara, setiap dalam Bible study, saya mengajak saudara pada akhir firman untuk mengurapi kepala kita dengan minyak urapan. Karena pada hari Bible study di mana kita belajar dari Alkitab, saya menitik beratkan tentang penyerahan diri kita kepada Kristus. Sehingga dia menguasai dan mengurapi kehidupan kita. Apabila kita diurapi, maka tanda-tanda keberhasilan akan ada di atas kepala kita. Amin. Lebih daripada orang yang bermodal kuat, lebih dari orang yang lihai dan orang yang berpengalaman ketimbang saudara. Mungkin saudara dipandang kecil banget oleh dia. Tetapi kalau saudara diurapi Roh Kudus, maka saudara akan mempunyai tanda-tanda ini. Ya saudara. Dan saudara akan melakukan apa saja. Bahkan apa yang orang-orang gede tersebut tidak bisa lakukan, akan saudara lakukan. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik ya. Pelajaran ini dahsyat sekali. Para kekasih, barangkali kita mengalami banyak keputusasaan. Orang putus asa karena ketika dia mengingat kembali latar belakang dan segala pengalaman jelek yang sudah terjadi dalam hidupnya. Seperti Saul, dianjurkan dan dikasih tahu oleh Nabi Samuel, kalau kamu masih kepikiran tentang keledaimu yang hilang, maka kamu tidak bisa dapat yang lebih gede. Ya, saudara, seringkali kita selalu flashback. Kita selalu mengingat tentang semua yang negatif. Semua yang membuat kita terpuruk tempo hari. Ya saudara, kita harus menatap ke depan. Kita boleh mengingat semua kesalahan supaya menjadi pelajaran buat kita. Itu sudah pasti. Tetapi kita tidak berdiri di atas kesalahan yang lampau. Kita berdiri di atas kebenaran firman yang ada di depan kita. Amin. Jangan lupa. Ya, Yesaya 58 ayat 8 dan 9. Kebenaran yaitu firman berbaris di depanmu. Maka kemuliaanku, kata Tuhan, akan berbaris di belakangmu. Amin. Katakan tangan saudara. Kemuliaan firman harus di depan saya. Harus memimpin saya. Harus membimbing saya. Harus saya kejar utama. Maka barulah kemuliaan Tuhan menyusul di belakang saya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi itu merupakan satu hal yang istimewa. Saudara, seringkali kita menyanyikan lagu ini ya.
Bisa ya kita nyanyikan. Bapa, bentuk hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amin. Bapa, bentuk hatiku, ubah hatiku menjadi yang baru. Saudara, jadi pengurapan itu adalah mengenai soal hati, bukan badan kita diurapi, dibalsem begitu, saudara. Tetapi pengurapan itu adalah hati yang dibentuk kembali, saudara. Nah, dari hati kita yang sudah dibaharui dan diurapi oleh Roh Kudus, barulah tangan kita, ya, fisik kita, eksistensi pribadi kita, keberadaan kita, saudara, wujud kita, kegiatan kita, itu semua baru akan berhasil. Ya, saudara, itu sebab kita tidak boleh hidup berdasarkan hal negatif yang lalu, saudara. Tetapi kita harus memandang ke depan. Kita harus berada di belakang dari kebenaran firman. Artinya apa? Artinya kita mau dipimpin oleh firman. Kalau saudara mau dipimpin oleh firman, saya yakin, katakan, saya percaya, saya akan luar biasa. Bagaimanapun keadaan saya dijadikan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita akan tengok berikut ini, karena ini merupakan sesuatu hal yang menjadi inti daripada firman ini. Kujadikan tanganmu tangan emas. Ya saudara, ayo saudara lihat tangan saudara sekarang. Begini. Tuhan berjanji menjadikan tangan saya tangan emas dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-11, saudara, akan kubedakan nasibmu dengan nasib mereka. Ini hebat sekali. Mari kita akan buka bersama. Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 para kekasih, dan kita akan membacanya. 1, 2. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Amin. Heran ya, satu ayat ini dikhususkan bagi mereka yang gagal. Bagi mereka yang tidak baik terhadap anak-anak Tuhan, terhadap kita. Ya, kenapa? Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Katakan, tetapi Tuhan Yesus akan menyertai saya seperti pahlawan yang gagah. Ya, saudara, luar biasa ya. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini perjanjian yang luar biasa yang saya dan saudara harus pegang. Ini yang Tuhan berikan kepada Saul. Udah lupakan keledai-keledaimu yang hilang. Itu tidak ada artinya. Sekarang kamu harus ikuti, di depanmu itu ada serombongan nabi yang sedang bernubuat. Kamu jalan terus sampai kamu menemukan, setelah kamu berjalan jauh, kamu ketemu serombongan nabi yang sedang bernubuat. Kamu masuk dalam kelompok ini. Ketika kamu masuk dalam kelompok ini, kamu ikut kepenuhan Roh Kudus. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, maka kamu akan berubah menjadi titik-titik yang lain. Manusia yang lain. Wow, hebat sekali. Kok begitu gampang? Gampang. Saudara pikir Tuhan mau membuat saudara sukses luar biasa. Usaha saudara booming. Pekerjaan saudara berhasil. Saudara selalu dipromosikan pada tingkatan, jabatan, pangkat yang lebih tinggi. Itu sesuatu yang mustahil? Tidak. Dia berkuasa untuk mengadakan segala sesuatu bila saudara dipenuhi dengan Roh Kudus.
Sebab penting sekali Bible study ini. Maybe you think in your life, in your all history in your life, you will not achieve such kind of greatness, such kind of high rank in your life, high position, high salary. But you have to believe that Jesus Christ, in nowadays, pada zaman ini, pada saat-saat ini, just give you freely if you are anointed. Kalau saudara diurapi oleh Roh Kudus. Hanya pengurapan yang mengubah seorang yang tidak berdaya, seorang yang miskin, seorang yang melarat, seorang yang bodoh, tidak berpengetahuan, bisa menjadi hebat. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah. Bagaimana saudara? Itu adalah pekerjaan Allah. Allah menciptakan seluruh dunia. He have already created all the universe with so many galaxies behind this galaxy. Dia menciptakan begitu banyak galaksi, gugus-gugus bintang, selain gugus bintang yang kita hidup di dalamnya ini. That's why he has the power also to change your life, your destiny, and give you such kind of successful. Saudara, itu sebab saudara hanya harus diurapi oleh Roh Kudus. Engkau harus mendahulukan ketimbang segala pertimbangan keuanganmu. Keledai ini berapa duit Tuhan? Nabi, keledai ini adalah harta dari orang tuaku. Aku nggak berani pulang karena keledaiku pada hilang. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang membuat keledai itu hilang? Saya kasih tahu jawabannya, Tuhan. Tuhan membuat kerugian. Supaya apa? Supaya Saul mendapat yang lebih beruntung. Amin. Katakan, bila saya atas kehendak Tuhan mengalami kehilangan, kerugian yang besar atas kehendaknya, maka saya harus bahagia. Karena itulah Tuhan mulai bekerja. Tuhan mulai memilih saya untuk memberi kepada saya sesuatu yang luar biasa. Amin. Haleluya. Itu sebab aku akan membedakan nasibmu dengan nasib mereka. Saudara, Tuhan ingin supaya setiap pribadi saudara dan saya memiliki rahasia ini. Bukan kerja keras saudara, banting tulang saudara, kelihayan saudara untuk ngapusi orang, menipu orang, memalsu dan lain sebagainya. Engkau bisa menjadi kaya. Kaya itu membawa engkau masuk neraka. Tapi hanya mereka yang hatinya tulus di hadapan hadirat Allah akan diperkaya dengan segala anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat dia dengan luar biasa. Itu adalah rencana Allah. Dan kalau saya dan Anda pada rencana Tuhan, katakan, bila saya ada pada rencana Allah, maka saya percaya nasib saya luar biasa. Karena Allah berkenan memilih saya. Amin. Jadi saudara mesti ingat akan hal ini. Dan ini adalah hal yang menjadi rahasia saudara dengan Tuhan. Katakan, ini rahasia saya dengan Tuhan. Para kekasih, itu sebab saudara tidak perlu mengikuti cara orang duniawi. Ya, cara orang duniawi itu mesti salah. Saya bilang mesti salah. Tapi cara Alkitab mesti betul. Kalau engkau mengikuti cara orang dunia, engkau pasti salah. Saudara, banyak anak-anak Tuhan masuk di penjara, mengalami urusan hukum dengan negara dan lain sebagainya. Saudara, melarikan diri dan akhirnya bunuh diri di luar negeri. Apa sebab? Karena tidak mengikuti cara firman. Ingin cepat jadi sugih, ingin beli ini, beli dapat itu, bisa punya ini, punya itu, segala macam. Terus teristimewa anak-anak mudanya. Saudara, engkau harus tahu, kalau engkau berhasil dengan cara tidak sesuai dengan firman, engkau akan mengalami kepahitan seumur hidupmu. Engkau hanya bisa diberi keberhasilan
kalau engkau sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kemarin saya menjawab beberapa pertanyaan yang semuanya mirip-mirip dari anak-anak muda, saudara. Pertanyaannya sebagian mengenai soal pasangan hidup, soal keberhasilan. Kenapa orang-orang duniawi kelihatannya lebih berhasil daripada kita? Mereka tidak berbakti walaupun mereka mengatakan orang Kristen, tapi mereka malas ke gereja. Dan banyak anak-anak muda kepengen mencontoh mereka. Toh mereka tidak setia. Toh mereka tidak mengembalikan persepuluhan. Mereka bisa berhasil luar biasa. Saya kasih tahu, itu bukan keberhasilan. Itu tipu daya muslihat iblis. Saudara, seorang yang berhasil adalah seorang yang taat kepada firman. Dia itu betul-betul murni berhasil dari Tuhan. Amin. Itu sebab jangan memakai cara duniawi. Istimewa anak-anakku yang masih muda di mana kalian berada. You have to know and you have to recognize just one single thing from God. If you obey and you surrender yourself in your obedience to the words of God, then God will provide everything. That is so amazingly, so wonderfully, so spectacularly. Jangan pakai cara duniawi. Engkau pasti akan hancur. Engkau pasti akan kecewa. Keluargamu akan sangat disakiti. Itu satu hal yang Tuhan ingin beri kepada kita. Bila kita seperti Saul ini. Ya. Dan Saul tunduk kepada pengarahan dari Nabi Samuel. Dan dia berjalan. Dia mencoba selama dia berjalan melupakan kehilangan keledainya. Sudah tentu tidak gampang. Saya tahu, dia bukan orang yang kaya. Kalau dia orang kaya, dia tidak menjadi gembala. Dia akan mengupah orang lain untuk menjadi gembala. Barangkali beberapa keledai itu adalah harta orang tuanya, satu-satunya harta yang mereka miliki. Dia mencoba sambil berjalan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Samuel. Kamu berjalan terus, agak lama ya, agak panjang jalannya. Tapi kamu jalan terus sampai kamu ketemu serombongan nabi. Di mana rahasia tangan saudara menjadi tangan emas? Yaitu kalau engkau ketemu serombongan nabi. Artinya apa? Artinya Anda dan saya berjalan di dalam kebenaran. Dan saudara mendapatkan kepenuhan dari roh Allah dalam hidup saudara. Itu namanya saudara ketemu serombongan nabi yang sedang bernubuat. Nubuat berarti firman. Engkau ketemu dengan begitu banyak firman. Sekumpulan firman. Saudara akan berjalan, Saul akan berjalan, ketemu sekumpulan firman. Katakan sekumpulan firman. Itulah rahasia keberhasilan. Rahasia saya memiliki tangan emas. Amin. Sekumpulan firman. Kalau Anda dan saya menemukan sekumpulan firman, artinya firman yang meluap, yang meluber dalam hidup saudara, yang memuaskan hidup saudara, maka saudara akan menjadi seorang yang benar-benar bertangan emas. Amin. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau memenuhi kami luar biasa dan dahsyat. Diberkatilah para kekasih. Pulang dengan damai dan sejahtera. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara. Tangannya menumpangkan di atas kepala saudara senantiasa. Dan apapun yang kau kerjakan berhasil. Dan Tuhan memberikan kepada saudara perkara-perkara jasmani dan rohani yang luar biasa dalam hidup saudara. Korban pengembalian persepuluhan saudara diterima oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati semua persepuluhan saudara sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Tuhan menghargai semuanya, berkat yang dahsyat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang sudah datang dan menerima kata-kata nubuatan ini dan telah diurapi dengan rohnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan.
Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.